Kawan ya, berjumpa lagi kawan ya bersama kita Pak Tani BS memberikan tips dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan ya. Pada kesempatan ini kita akan membagi tips kawan-kawan. Ini adalah sampah-sampah dapur, sampah organik. Ini juga buah pisang. Ini namanya buah pepaya ya, pepaya yang tidak lagi dipakai. Kita akan olah menjadi POC kawan-kawan ya. POC yang kaya dengan unsur P dan K. Jadi kita dapat memanfaatkan sisa-sisa atau pengarangan atau sampah-sampah organik kita olah sedemikian rupa untuk pertanian kita, pertanian organik kawan-kawan. Jadi inilah bahan-bahan kita dari alam. Ya, jadi kita efisienkan menjadi pupuk yang berkelanjutan. Bagaimana caranya kawan-kawan membuat POC dengan kaya unsur P dan K dari sisa-sisa sampah kita atau sampah organik. Makanya ikuti terus kawan-kawan ya, supaya tidak gagal paham. Oke. Oke, beginilah kawan-kawan trik kita dalam pertanian organik kawan-kawan ya. Prinsip kita adalah memanfaatkan sampah-sampah organik atau limbah-limbah organik menjadi lebih bermanfaat kawan-kawan. Jadi inilah sampah-sampahnya itu kawan-kawan, sampah dapur. Jadi kita khusus hari ini pembuatan namanya POC yang kaya unsur P dan K ya. Jadi inilah bahan-bahannya. Jadi kalau bisa kawan-kawan bisa buat juga namanya POC untuk N juga bisa kawan-kawan. Bisanya itu terdapat dari dedaunan biasanya. Jadi unsur P dan K yang tinggi biasanya dari sisa-sisa buah-buahan dan juga sabut kelapa dan juga daun kerokot dan apalagi bongkol pisang ya. Oke, begitu saja kawan-kawan, langsung saja. Jadi bahan yang pertama kali kita ambil adalah ini. Ini adalah gula putih, karena tidak ada lagi namanya gula merah, gula putih pun jadi kawan-kawan ya. Atau molase atau tetes tebu. Ini dia, langsung saja. Jadi triknya yang pertama adalah ini dulu, racik dulu ya. Ini larutkan dulu sedemikian rupa. Jadi saran kita dalam pertanian organik ialah usahakan ini dosis kita lebih dekat lebih bagus sebenarnya ya. Ibaratnya lebih banyak molasenya lebih bagus. Jadi apa tujuan ini Pak Tani BS pemberian gula? Pemberian gula ini adalah sebagai zat makanan si bakteri tadi supaya berkembang biak dan juga namanya berkembang ya. Jadi bahan utama kita lagi adalah E4 ini adalah mikroba baik ya, istilahnya begitu, untuk mempercepat proses dekomposisi. Jadi bakteri nanti merombak si bahan-bahan organik tadi menjadi terlepas. Terlepas itu seiring itu maka unsur-unsur hara dalam mikro atau makro jadi terlepas, jadi sehingga dapat diserap oleh tanaman kawan-kawan. Inilah tujuan si bakteri ini kita buat. Jadi ini lebih pekat juga lebih bagus kawan-kawan ya. Inilah manfaat E4 ini ya. Lebih pekat lebih bagus sebenarnya. Jadi ini kita diamkan dulu kawan-kawan ya, kurang lebih 20 menit dulu ya, supaya si bakterinya tadi supaya menyesuaikan diri dulu sama lingkungan ya, dan juga berkembang. Oke, bahan pertama kita diamkan dulu ya. Jadi kita masuk bahan kedua ini. Oke, ini dia. Ini kita iris saja ya. Ini ya. Ini lebih kecil, ini lebih bagus sebenarnya ya, karena begini di lingkungan kita.
Oke kawan-kawan, ini sudah selesai kita cacah dan juga sampah-sampah organik. Ini sudah kita masukkan, ini semua ada sayur-sayuran, sisa-sisa buahan, ini juga kawan-kawannya, dan juga air cucian beras. Oke, sudah 20 menit. Jadi ini E4 tadi kita langsung kita masukkan ke dalam ya, untuk mempercepat namanya dekomposisi. Oke, gini aja kawan-kawan, kita pegang aja ya supaya lebih cepat dan klasik ya kawan-kawan ya. Ya, kita tuangkan perlahan ya, sekalian dicampur ini supaya mikroba tadi bisa berkembang. Nah, oke. Kira-kira seperti inilah kawan-kawan, membuat POC yang kaya dengan unsur P dan K dari sisa-sisa atau sampah organik dari pekarangan rumah kita. Jadi sesudah ini kawan-kawan, nanti kita tutup begini dia. Kita tutup pakai terpal ya. Kita terpal dan juga karet ya, supaya terhindar dari namanya dari luar ya, supaya ini hal yang utama adalah yang dilupakan oleh para pemula ialah ini tutupnya ini kawan-kawannya, kami sarankan harus tertutup rapat ya, jangan sampai masuk udara luar ya, supaya mikroba tadi bisa berkembang dan juga bisa terurai lebih cepat. Jadi kami sarankan juga kawan-kawan 3 hari sekali kawan-kawan ya, lakukan namanya pengecekan atau namanya pengadukan ya, supaya menjaga kelembapan dan juga mengeluarkan juga gasnya. Nanti ini akan mengeluarkan gas. Jadi kami sarankan 3 hari sekali kita buat namanya pengadukan ya, secara rutin 3 kali sehari. Ini akan selesai namanya dekomposisi kurang lebih 1 bulan ya, baru siap kita gunakan. Jadi kami sarankan kawan-kawan supaya lebih efisien, jadi buatlah pupuk sendiri ya, lebih efisien dan juga pastinya lebih ekonomis dan juga ramah lingkungan, dan juga kita siramkan juga ke tanaman kita akan bebas dari residu kimia, sehingga makanan kita atau kita konsumsi pasti lebih sehat dari menggunakan pupuk kimia pastinya ya. Jangan lupa kawan-kawan share juga kawan-kawan yang lain supaya kawan juga lebih paham bagaimana pembuatan POC buat sendiri, dan juga semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Sekian dulu informasi kita bagaimana pembuatan POC dari sampah-sampah organik atau limbah organik. Salam Pak Tani BS, salam organik.